Pria ini menderita gangguan obsesif-kompulsif. Jadi ubah kepala dirinya menjadi kubus Rubik. Saat bosan, ia bisa bermain sepuasnya. Dia baru pulang kerja hari ini. Jadi ke kereta bawah tanah dan menunggunya. Ia menatap jam dengan bosan. Kereta membutuhkan waktu 10 menit untuk datang. Untuk menghabiskan waktu, dia memutar kulit kepalanya. Tapi hari ini ia main sangat buruk. Ia tidak bisa mengembalikan kepalanya ke posisi semula. Tapi tindakannya ini membuat takut staf kebersihan. Bahkan penumpang yang lewat memandangnya dengan aneh. Pria itu dengan malu-malu menyentuh kulit kepalanya. Lalu terus memutar Rubik kulit kepala berputar-putar. Tapi tak peduli bagaimana ia memutarnya, itu tak dapat kembali seperti semula. Dia bahkan diejek oleh seorang gadis kecil. Ia jadi marah. Ambil botol limun di sebelahnya, buka tutupnya dan minum 2 teguk. Lalu bersihkan mulutnya. Di bawah pengaruh vitamin C dari lemon, firasatnya kembali. Kali ini, manipulasinya memang sedikit membaik. Seiring dengan kecepatan semakin cepat, panca inderanya secara bertahap menjadi lebih jelas. Sangat cepat ia kembali ke wajah tampan. Akhirnya, dia menenangkan diri dan memakai headphone-nya. Lanjutkan dengan santai dan tunggu kereta berikutnya. Wanita ini diam-diam menyembunyikan kunci di selangkangannya. Kemudian makan nasi seolah tidak terjadi apa-apa. Siapa sangka pria gendut itu tiba-tiba ingin minum soda. Aku sangat haus. Wajah wanita itu memucat mendengar itu. Telapak tangan juga mulai berkeringat. Karena sebelumnya, si gendut biasa menggunakan kunci untuk membuka tutup botol. Jika mengetahuinya mencuri kuncinya, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Pria gendut itu menyentuh pinggangnya, memang kuncinya hilang. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas kepalanya. Ketika pria gemuk itu mendongak, Michelle mengambil botol itu dan menghancurkan kepala pria gendut itu. Kemudian si wanita bergegas ke pintu dan membuka kunci pertama dengan kunci. Kemudian kunci kedua. Sebelum pria gendut itu menyusul, dia buru-buru membuka kunci terakhir. Mengunci pria gendut itu di dalam. Pria gendut itu menyuruh Michelle untuk tidak membuka pintu, atau semua orang akan mati karena gas beracun. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di luar. Michelle mengira dia telah diselamatkan. Siapa tahu detik berikutnya, seorang gadis dengan luka di seluruh wajahnya berteriak padanya untuk membuka pintu. Lihat wajah lawan yang tidak bisa dikenalinya. Michelle akhirnya percaya bahwa udara di luar memang beracun. Tapi hanya 1 menit ragu-ragu. Wanita itu mulai meneriakinya dan dengan panik menggedor pintu. Pada titik ini, dia benar-benar percaya apa yang dikatakan pria gendut itu. Dia kembali ke ruang bawah tanah. Pikir pria gendut itu akan mengusirnya. Tapi tanpa diduga, dia meminta maaf padanya. Ketika mengetahui serangan gas, ia terlihat sangat panik. Tidak sengaja menabrak Michelle yang lewat. Karena darurat, ia harus membawanya kembali ke tempat ini. Dengarkan pria tua gemuk itu mengatakan itu. Kesalahpahaman mereka sebelumnya bisa dijelaskan. Setelah itu, mereka dan Toak bersembunyi di bunker darurat. Mereka bermain game untuk menghabiskan waktu. Pria gendut itu juga biarkan dia lihat foto putrinya. Michelle berpikir semuanya akan terus-menerus seperti ini hari demi hari. Sampai satu hari, tiba-tiba ada getaran hebat di ruang bawah tanah. Dan lolongan mengerikan di luar. Pria gendut itu menduga semua ini ada hubungannya dengan petir itu. Mereka menggunakan senjata berat, menghapus setengah dari populasi bumi. Sekarang serangan kedua dari petir itu. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan apa petir itu. Namun, saat ini sistem ventilasi di ruang bawah tanah rusak. Michelle yang punya tubuh terkecil, hanya dia yang bisa masuk dan mengatur ulang saklar. Pendakian berjalan lancar. Michelle dengan cepat mencapai ventilasi. Mulai ulang sistemnya atas permintaan pria gendut itu. Tetapi ketika kembali, dia melihat jendela loteng. Tapi itu juga terkunci. Tetapi yang aneh adalah dia menemukan banyak goresan di kaca. Melihat lebih dekat, ternyata seseorang telah mengukir kata, "Selamatkan," di atasnya.
Michelle tercengang. Pasti ada yang salah dengan pria gendut itu. Kemudian dia menemukan anting di bawah tangga. Dia ingat bahwa itu milik putri pria gendut itu. Tapi mengapa ada noda darah di anting? Mungkinkah gadis itu dibunuh oleh pria gendut? Kemudian dia mengeluarkan foto putrinya. Tapi kata-kata Toak selanjutnya yang secara langsung memecahkan pandangan dunia Michelle. Wanita di foto itu bukanlah putri si gendut, tapi Lanvin, teman SMA kakakmu. Tapi dia menghilang 2 tahun yang lalu. Tanpa duga, ia dikunci di ruang bawah tanah oleh si gendut.